Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Malang dengan NIM 2004226209111. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran. Baik, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, konsep dasar permintaan dan penawaran. Untuk yang kedua, yaitu mekanisme pasar. Dan yang terakhir adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk yang pertama, kita akan membahas konsep dasar permintaan dan penawaran. Baik, dalam konsep dasar permintaan dan penawaran, kita akan terlebih dahulu membahas permintaan. Yang pertama yaitu pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Oke, next kita akan membahas mengenai macam-macam permintaan. Permintaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, antara lain permintaan berdasarkan daya beli dan permintaan berdasarkan jumlah subjek pendukung. Untuk permintaan menurut daya beli dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Untuk yang nomor dua, permintaan potensial, yaitu permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Yang terakhir, permintaan absolut, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Baik, untuk selanjutnya, permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Yang pertama ada permintaan individu, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang nomor dua ada permintaan kolektif atau permintaan pasar, yaitu kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Baik, setelah membahas mengenai macam-macam permintaan, kali ini kita akan membahas mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dapat dilihat di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua pendapatan, yang ketiga suku bunga, yang keempat jumlah konsumen, yang kelima harga barang substitusi dan komplementer, dan yang terakhir selera dan preferensi konsumen. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Pada kurva permintaan, perubahan harga akan menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva. Ketika harga suatu barang atau jasa naik, maka akan ada penurunan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Yang kedua yaitu pendapatan. Tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan atau daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen, maka daya belinya terhadap barang dan jasa juga tinggi. Demikian pula sebaliknya. Tinggi rendahnya permintaan akan barang dan jasa juga tergantung pada pendapatan konsumen. Ketika pendapatan konsumen semakin besar, maka semakin besar pula permintaan mereka. Yang nomor 3, ada suku bunga. Suku bunga sederhananya melekat pada harga barang yang diperjualbelikan secara kredit. Semakin tinggi tingkat suku bunga yang dibebankan atas pembelian barang secara non-tunai atau kredit, maka harga barang secara akumulatif juga akan semakin tinggi. Sederhananya, barang yang dibeli secara kredit harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan harga yang dibeli secara tunai. Nomor 4, yaitu jumlah konsumen. Jadi, semakin banyak populasi di suatu wilayah, peluang pasar akan semakin besar. Artinya, tingkat permintaan terhadap barang dan jasa juga semakin tinggi.
Jangkauan pasar yang semakin luas berpotensi meningkatkan permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang nomor 5 adalah harga barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi atau pengganti merupakan produk atau layanan yang memiliki kesamaan atau kemiripan fungsi dengan produk lain. Ketika harga barang substitusi mengalami kenaikan, akan menyebabkan tingkat permintaan terhadap komoditas yang memiliki fungsi yang sama akan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Lalu, untuk barang komplementer dapat dipahami sebagai barang atau jasa yang digunakan secara bersama-sama dengan barang atau layanan lain sebagai pelengkapnya. Biasanya, barang komplementer cenderung kurang memiliki nilai ketika dikonsumsi sendiri. Namun, saat dikombinasikan dengan barang atau layanan lain, akan menambah nilai keseluruhan dari barang tersebut. Baik, yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang nomor 6 yaitu selera dan preferensi konsumen. Kebanyakan konsumen akan tertarik untuk membeli barang atau jasa yang sedang tren. Di Indonesia, pernah booming tanaman hias dan batu akik yang begitu diincar dan digilai oleh banyak konsumen. Meskipun harganya mahal dan melonjak tinggi, tapi konsumen tetap membeli barang tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan selera dan preferensi konsumen. Ketika suatu barang sedang ngetren digunakan oleh public figure, maka akan memicu gelombang permintaan yang tinggi terhadap barang tersebut. Tak heran jika produsen memanfaatkan ketenaran tokoh-tokoh tertentu seperti selebritis untuk mendongkrak penjualan produknya. Tujuannya jelas untuk meningkatkan permintaan sehingga volume penjualannya pun meningkat. Namun, ketika konsumen tidak memiliki selera atau preferensi terhadap produk yang ditawarkan, maka permintaan terhadap produk tersebut akan menurun. Baik, kali ini kita telah sampai pada pembahasan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan kuantitas yang diminta dengan harga suatu produk dengan mempertahankan faktor-faktor lain tetap konstan. Menurut hukum permintaan, kenaikan harga suatu barang akan menurunkan kuantitas yang diminta dan sebaliknya. Oleh karena itu, dapat dilihat pada gambar, kurva permintaan memiliki kemiringan ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penawaran. Apa sih penawaran itu? Jadi, penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dalam suatu periode. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis penawaran. Jenis-jenis penawaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penawaran individu, dan yang kedua, penawaran pasar. Penawaran individu adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual di waktu, tempat, atau dengan harga tertentu. Sedangkan penawaran pasar adalah penawaran sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh sekelompok produsen atau penjual di dalam waktu, tempat, dan harga tertentu. Next, kita ada hukum penawaran. Jadi, hukum penawaran menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan, di mana semakin tinggi harganya, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya, semakin kecil harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin berkurang. Baik, berikut ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di dalam PPT telah saya tampilkan ada 9 faktor yang mempengaruhi penawaran. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Jadi, harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Dan sebaliknya, semakin kecil harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin sedikit. Next, nomor 2 ada biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan seterusnya.
Apabila biaya-biaya produksi ini meningkat, maka barang-barang yang diproduksi juga semakin tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Baik, yang nomor 3 yaitu jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut juga akan tinggi. Next, nomor 4, ada bencana alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk, maka dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Yang nomor 5 yaitu harga barang pengganti. Jadi, apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Misalnya seperti ini, jika harga kopi meningkat, maka akan menyebabkan harga barang penggantinya, yaitu teh, terlihat lebih murah sehingga penjual akan lebih banyak menjual teh. Untuk yang nomor 6 yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang lebih banyak. Oke, next yaitu nomor 7, pajak. Jadi, pajak merupakan ketetapan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang sehingga penawaran juga akan berkurang. Baik, yang nomor 8 ada perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa depan sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang atau jasa naik sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang akan mereka tawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi, maka harga-harga barang dan jasa akan naik sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena mereka takut barang dan jasa tidak akan laku. Oke, faktor yang mempengaruhi penawaran yang terakhir adalah kebijakan pemerintah dan situasi politik. Jadi, kebijakan pemerintah juga mempengaruhi komoditas pasar. Misalnya, kebijakan kenaikan bea cukai atau penghapusan bea cukai. Selain kebijakan pemerintah, situasi politik dalam suatu negara juga mempengaruhi penawaran. Jika suatu negara dalam situasi politik yang krisis, maka semakin tinggi penawaran yang ada di pasar. Baik, kita telah sampai pada kurva penawaran. Jadi, kurva penawaran adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitulah bunyi hukum pada kurva penawaran. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan positif. Artinya, slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Baik, kita telah selesai membahas mengenai konsep dasar permintaan dan penawaran. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme pasar. Yang pertama yaitu pengertian mekanisme pasar. Jadi, mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai menjadi seimbang, yaitu jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Di tiap saat, ada 1 dari 3 kondisi yang mengemuka di tiap pasar. Yang pertama, yaitu keseimbangan pasar. Yang kedua, yaitu permintaan berlebih. Dan yang ketiga, yaitu penawaran berlebih. Baik, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai keseimbangan pasar. Jadi, keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Dalam proses tawar-menawar harga barang, keseimbangan pasar tercapai saat produsen dan konsumen telah saling sepakat dengan tingkat harga tertentu untuk barang yang menjadi objek transaksi, yaitu
Harga di mana produsen bersedia menjual barang sama dengan harga di mana konsumen bersedia untuk membeli barang tersebut. Kondisi keseimbangan pasar ini, jika dinyatakan secara matematis dan grafis, akan menjadi seperti berikut ini. Jadi, permintaan sama dengan penawaran, atau QD sama dengan QS sama dengan QE. Dan PD sama dengan PS sama dengan PE. Seperti ini kurvanya. E merupakan titik equilibrium atau keseimbangannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai permintaan berlebih. Jadi, kelebihan permintaan adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta melebihi jumlah barang yang ditawarkan pada harga pasar yang berlaku. Kondisi ini terjadi ketika harga pasar lebih rendah dari harga keseimbangan. Pada kondisi ini, penjual akan meningkatkan harga karena terlalu banyak pembeli yang menginginkan barang yang jumlahnya sedikit, sehingga harga bergerak menuju titik keseimbangan, jadi harganya akan naik. Baik, hal tersebut bisa kita lihat pada kurva yang telah saya tampilkan seperti di video. Jadi, awalnya tingkat harganya adalah P dan jumlah yang ditawarkan adalah QS. Nah, untuk jumlah yang diminta pada tingkat harga P adalah QD. Antara QS dan QD inilah terjadi kelebihan permintaan, hingga pada akhirnya penjual menaikkan harga menjadi P1. Hingga membuat permintaan turun yang jadinya QD menjadi ke Q1, bergeser ke kiri. Nah, disinilah kita menemukan harga keseimbangannya. Selanjutnya, ada penawaran berlebih. Jadi, kelebihan penawaran adalah satu situasi ketika kuantitas yang ditawarkan melebihi daripada kuantitas yang diminta. Kondisi ini terjadi ketika harga pasar berada di atas harga keseimbangan. Pada kondisi ini, penjual akan menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan sehingga harga akan bergerak menuju titik keseimbangan. Jadi, hal tersebut bisa dilihat pada kurva yang telah saya tampilkan. Awal mulanya, pada tingkat harga P, jumlah barang yang ditawarkan adalah QS, sedangkan pada tingkat harga P, jumlah barang yang diminta adalah QD. Nah, antara QS dan QD ini terjadi penawaran berlebih atau surplus penawaran. Nah, oleh sebab itu, penjual menurunkan harga yang awal mulanya P menjadi P1. Nah, akibat penurunan harga ini, maka permintaan bergeser ke kanan yang awalnya QD menjadi Q1. Nah, disinilah ketemu titik keseimbangannya. Baik, kita telah sampai pada subtopik terakhir, yaitu elastisitas permintaan dan juga penawaran. Untuk yang pertama, yaitu pengertian elastisitas. Jadi, elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap gejala ekonomi yang lain. Oke, next kita akan membahas mengenai elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disingkat E. Elastisitas permintaan dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut, yaitu ED sama dengan delta Q dibagi delta P kali P per Q, atau ED sama dengan delta Q kali 100% dibagi delta P kali 100%. Berikut ini contoh soal elastisitas permintaan. Pada saat harga sebesar Rp400, jumlah barang yang diminta 30 unit. Kemudian harga turun menjadi sebesar Rp360. Jumlah barang yang diminta menjadi 60 unit. Lalu hitunglah besar koefisien elastisitasnya. Baik, langsung saja kita jawab. Kita jawab tadi menggunakan rumus delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Baik, langsung saja rumusnya kita masukkan menjadi ED sama dengan 30 dibagi 40 dikali 400 dibagi 30. ED sama dengan 400 per 30. Maka ED sama dengan 10. ED 10 merupakan elastis karena ED lebih dari 1.
Baik, selanjutnya untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai elastisitas penawaran. Jadi, elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Adapun yang dimaksud koefisien elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harganya. Besar kecilnya koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu ED sama dengan delta Q dibagi delta P kali P per Q, atau ED sama dengan delta Q kali 100% dibagi delta P kali 100%. Rumusnya sama seperti elastisitas permintaan yang tadi. Oke, berikut ini juga ada contoh soal untuk elastisitas penawaran, kurang lebih soalnya hampir sama seperti yang permintaan tadi. Di sini berbunyi, pada saat harga sebesar Rp500, jumlah barang yang ditawarkan adalah 40 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp300 dan jumlah barang yang ditawarkan menjadi 32 unit. Lalu hitunglah besar koefisien elastisitas penawarannya. Oke, baik, langsung saja kita jawab menggunakan rumus delta Q dibagi delta P kali P per Q. Langsung saja kita masukkan ke soalnya tadi, menjadi ES sama dengan 8 dibagi 200 dikali 500 dibagi 40. ES sama dengan 4.000 dibagi 8.000, ES sama dengan 0,5. ES ini inelastis karena dia kurang dari 1. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.